Harga emas melonjak, semua orang bicara soal cuan. Dan aplikasi investasi digital tiba-tiba bermunculan menawarkan kemudahan beli emas dari ponsel. Kedengarannya aman, modern, dan menjanjikan. Tapi dari balik euforia itu ada cerita pahit. Investor kehilangan miliaran yuan karena tak bisa mencairkan dana mereka sendiri. Fenomena ini bukan sekedar berita ekonomi biasa. Ini kisah tentang FOMO, kepercayaan pada teknologi, dan bagaimana ketidaktahuan bisa berubah jadi kerugian besar dalam hitungan hari. Bayangkan, kamu sudah menabung, membeli emas digital, melihat nilainya naik. Lalu suatu hari, tombol tarik dana tidak berfungsi. Itulah yang dialami ratusan investor di China. Kisah ini penting karena bisa terjadi di mana saja, termasuk di negara dengan adopsi investasi digital yang tinggi. Saat teknologi dan uang bertemu, resiko juga ikut berkembang. Ini bukan cerita tentang emas aja. Ini tentang psikologi manusia, tentang keinginan untuk tidak ketinggalan tren, dan tentang bagaimana sistem yang tampak meyakinkan bisa runtuh. Mari kita bedah pelan-pelan, dari awal sampai akhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa terjadi? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Euforia emas dan lahirnya platform digital. Lonjakan harga emas sejak 2023 menciptakan gelombang optimisme di kalangan investor retail. Banyak orang melihat emas sebagai aset aman, apalagi saat pasar saham dan kripto bergejolak. Ketika harga terus naik, kepercayaan publik semakin menguat bahwa emas adalah pilihan pasti. Dengan momentum itu, teknologi masuk menawarkan solusi yang tampak sederhana. Beli emas tanpa perlu datang ke toko. Cukup lewat aplikasi. Prosesnya cepat, nominal kecil pun bisa, dan tampilannya profesional. Semua terasa modern dan praktis. Platform-platform ini kemudian memanfaatkan media sosial untuk promosi besar-besaran. Iklan bertebaran, testimoni pengguna ditampilkan, dan narasi yang dibangun sangat kuat. Siapa cepat, dia dapat keuntungan. Investor pemula yang sebelumnya tidak pernah membeli emas fisik merasa ini kesempatan emas secara harfiah. Mereka bisa ikut tren tanpa perlu modal besar atau pengetahuan mendalam tentang emas. Euforia ini berkembang menjadi fenomena FOMO. Orang tidak lagi membeli karena analisis, tapi karena takut ketinggalan. Melihat teman cuan, melihat grafik naik, melihat berita harga emas tembus rekor, keputusan investasi jadi emosional. Disinilah titik awal masalah. Ketika keputusan finansial didorong rasa takut tertinggal, bukan pemahaman resiko, maka sistem sekuat apapun bisa menjadi rapuh. Kasus Jie Wolui dan kepanikan investor. Salah satu kasus terbesar muncul dari platform investasi emas digital bernama Jie Wolui di Shenzhen. Aplikasi ini sebelumnya aktif mempromosikan kemudahan investasi dan potensi keuntungan dari rally emas. Namun, situasi berubah drastis ketika investor mulai mencoba menarik dana mereka. Permintaan pencairan meningkat, tapi sistem tidak mampu memenuhi semuanya. Dana tidak bisa ditarik, emas yang dibeli tidak bisa diklaim. Ratusan investor mendatangi kantor perusahaan. Mereka datang dari berbagai kota, membawa keluarga, berharap ada kejelasan. Suasana memanas, ketegangan meningkat, bahkan terjadi gesekan dengan aparat. Banyak yang mengaku terkejut. Mereka merasa selama ini platform terlihat profesional, transaksi berjalan normal, dan promosi terus aktif. Tidak ada tanda-tanda masalah sebelumnya. Kepanikan menyebar cepat melalui media sosial. Video protes beredar. Cerita kerugian mulai muncul, dan kepercayaan terhadap platform digital langsung runtuh dalam waktu singkat. Kasus ini bukan hanya soal satu perusahaan, tapi menjadi simbol rapuhnya ekosistem investasi digital yang belum matang sepenuhnya. Mengapa platform bisa gagal?
Banyak orang mengira masalah ini terjadi karena penipuan semata. Namun kenyataannya lebih kompleks. Beberapa platform memang tidak memiliki sistem lindung nilai yang kuat terhadap fluktuasi harga. Saat harga emas naik ekstrim, platform harus menutup posisi atau membeli emas fisik untuk menyeimbangkan transaksi digital pengguna. Jika manajemen risiko buruk, biaya bisa membengkak drastis. Beberapa pemilik platform bahkan dilaporkan kehilangan seluruh tabungan mereka karena harus menutup posisi saat harga melonjak. Artinya, bukan hanya investor yang tertekan, operator platform pun ikut tumbang. Masalah lain adalah likuiditas. Ketika banyak orang ingin menarik dana secara bersamaan, perusahaan harus punya cadangan cukup. Tanpa itu, sistem bisa macet. Ditambah lagi, banyak platform kecil tumbuh terlalu cepat. Mereka fokus pada pemasaran, bukan fondasi finansial. Selama harga naik, semuanya terlihat baik-baik aja. Namun ketika tekanan datang, struktur yang lemah langsung terlihat. Dan pada titik itu, kepercayaan publik runtuh. Psikologi FOMO dan investor retail. FOMO adalah bahan bakar terbesar dalam kasus ini. Ketika orang melihat peluang keuntungan, otak cenderung mengabaikan resiko. Yang terlihat hanya potensi cuan. Media sosial mempercepat efek ini. Grafik harga, cerita sukses, dan narasi kesempatan langka membuat investor merasa harus segera bertindak. Investor retail sering masuk tanpa memahami mekanisme di balik aplikasi. Mereka tidak tahu apakah emas benar-benar disimpan, apakah perusahaan punya cadangan, atau bagaimana sistem likuiditas bekerja. Keputusan investasi akhirnya bukan lagi rasional, tapi emosional. Dan ketika emosi menjadi dasar, kerugian sering datang lebih cepat. Fenomena ini berulang di banyak instrumen, saham, kripto, properti, dan kini emas digital. Polanya sama, euforia, lonjakan harga, masuknya investor massal, lalu resiko muncul. Pelajaran pentingnya adalah teknologi tidak menghilangkan resiko. Ia hanya mengubah bentuknya. Pelajaran untuk investor masa kini. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa investasi digital tetap membutuhkan prinsip klasik. Pahami produk sebelum membeli. Jangan hanya percaya tampilan aplikasi atau popularitas di media sosial. Legalitas menjadi faktor penting. Platform yang diawasi regulator memiliki standar lebih ketat dibanding aplikasi kecil yang tumbuh cepat tanpa fondasi kuat. Likuiditas juga krusial. Investor perlu bertanya, apakah dana bisa dicairkan kapan saja? Bagaimana mekanisme penarikan? Apakah ada bukti kepemilikan aset? Diversifikasi tetap relevan. Menaruh semua dana di satu platform, apalagi yang baru dan belum teruji, adalah resiko besar. Yang paling penting adalah mengendalikan emosi. FOMO adalah musuh terbesar dalam investasi. Keputusan terbaik sering datang dari kesabaran, bukan kecepatan. Karena pada akhirnya, investasi bukan tentang mengikuti tren tercepat, tapi bertahan paling lama. Kisah investor emas digital di Cina adalah cermin dari zaman kita. Teknologi berkembang cepat, akses investasi makin mudah, tapi resiko juga ikut meningkat. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar bagi masyarakat untuk ikut berinvestasi. Di sisi lain, kemudahan itu bisa menjadi jebakan jika tidak diiringi pemahaman. Harga emas bisa naik, tren bisa berubah, aplikasi bisa datang dan pergi. Tapi satu hal yang tetap, prinsip kehati-hatian. Setiap investasi selalu punya dua sisi, peluang dan resiko. Dan seringkali yang membedakan cuan dan kerugian bukanlah aplikasinya, tapi cara kita mengambil keputusan. Jangan hanya bertanya berapa potensi untungnya, tapi juga apa yang terjadi kalau semuanya salah. Karena di dunia investasi, bukan yang paling cepat yang menang, tapi yang paling siap menghadapi resiko. Pada akhirnya, kisah seperti ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa di balik setiap tren yang terlihat menjanjikan, selalu ada sisi yang perlu dipahami lebih dalam. Investor yang bertahan bukan yang paling berani mengambil resiko,
tapi yang paling disiplin mengelola keputusan. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat sebelum kita menekan tombol investasi berikutnya. Tetap kritis, tetap tenang, dan selalu utamakan logika di atas euforia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.